Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Jannah dengan NIM 210603110043. Saya mahasiswa Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan asam dan basa, larutan penyangga, keseimbangan kelarutan, dan keseimbangan senyawa kompleks. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kekuatan asam dan basa. Apabila suatu senyawa dilarutkan dalam air, maka senyawa akan mengalami proses perlarutan. Ketika terlarut bisa bersifat asam, basa, atau netral. Kemudian, untuk mengetahui kekuatan asam dan basa, kita bisa tahu dari kemampuan masing-masing senyawa untuk mendonorkan proton untuk asam. Semakin suka senyawa mendonorkan proton, maka kekuatan asamnya makin tinggi. Ada juga fakta lain, yakni pelarutnya air atau produk lain, suhu, dan struktur molekul dari asam. Lalu selanjutnya, jenis-jenis asam. Yang pertama, non-metal hibrida. Senyawa hibrida adalah senyawa biner yang tersusun atas unsur hidrogen dengan unsur lain pada tabel periodik. Nah, unsur ini yang dimaksud adalah unsur non-logam. Kemudian dua faktor dilihatnya kuat atau tidaknya suatu atom dalam kemampuan untuk melepaskan proton itu karena yang pertama, elektronegativitas dari non-logam pusat. Kemudian ikatan antara atom. Pada elektronegativitas non-logam pusat dari golongan 5A, 8A, dan 7A. Tabel keasaman dari hibrida non-logam kiri ke kanan itu keelektronegatifannya meningkat. Yang menyebabkan meningkatnya keasaman karena sifat kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron. Contohnya senyawa Hf. Adanya elektronegativitas, maka F bisa menarik elektron pada atom H. Efeknya senyawa Hf memiliki kepolaran yang besar jika lebih polar membentuk kutupan. Semakin mudah mengkutub, maka H+-nya akan mudah terlepas. Lalu pada larutan berair dari golongan 3A ke 5A itu mempunyai sifat asam, tetapi peningkatan kekuatan asam dapat dilihat dari golongan 6A ke 7A. Untuk ikatan antara atom, kekuatan dari atas ke bawah itu berkurang. E sampai H lebih panjang, maka ikatan E sampai H menjadi lebih lemah, maka H+ lebih mudah untuk dilepas. Urutannya HF, HCl, HBr, HI. Itu urutan dari yang terkecil ke terbesar. Lalu yang kedua, oksoasid. Senyawa memiliki atom hidrogen, oksigen, dan unsur lain atau E. Unsur E ini berperan sebagai sentral. Semua oksoasid atom H akan berikatan dengan atom O. Panjang ikatan akan selalu berkaitan dengan atom O dalam oksoasid. Sifat dari unsur di dalam asam mengandung ikatan O sampai H. Dua faktor kekuatan asam dan oksoasid yaitu yang pertama, elektronegativitas dari sentral non-metal. Yang kedua, tidak banyak dipengaruhi oleh atom O yang mengelilingi E. Lalu, jenis asam ketiga, hydrated non-metal atau logam yang terhidrasi. Beberapa ion logam tertentu yang larut dalam air bisa bersifat asam karena memiliki kemampuan mentransfer ke molekul air. Kemudian ada senyawa oksida. Senyawa oksida adalah senyawa yang di dalam senyawa tersebut ada oksigen dan satu unsur lain.
yaitu ada oksida asam, basa, dan amfoter. Kita membahas yang pertama, yaitu oksida asam. Ketika bereaksi dengan air, maka akan membentuk asam. Contohnya CO2, SO3, N2OS, P4O11, dan Cl2O2. Oksida yang bukan logam memiliki bilangan oksida yang tinggi, tidak bisa menjadi asam. Contohnya N2O5, SO3, dan Cl2O7. CO dan NO bilangan oksidanya lebih rendah. Lalu oksida basa. Oksida basa ini ketika bereaksi dengan air akan membentuk basa. Oksida pada alkali dan alkali tanah adalah basa oksida kecuali BeO. Contoh pada reaksi ini yaitu Na2 dan BaO. Lalu tidak ada oksida dan metal yang memiliki sifat dasar. Yang ketiga, oksida amfoter. Oksida amfoter adalah oksida yang bisa menjadi basa ataupun asam. BeO dan beberapa oksida logam pada golongan 3A dan 4A. Lalu sifat amfoter sesuai dengan kondisi reaksi. Reaksi antara oksida asam dan oksida basa seperti reaksi asam basa pada umumnya menghasilkan garam dan air. Kemudian mengenai klasifikasi garam. Yang pertama ada garam dari hasil larutan netral, yaitu asam kuat dan basa kuat. Contohnya pada reaksi NaNO3 menjadi Na+ ditambah NO3-. Lalu yang kedua, garam yang menghasilkan larutan asam, yaitu karena asam kuat dan basa lemah. Contohnya NH4Cl menjadi NH4+ ditambah Cl-. Lalu yang ketiga, garam yang menghasilkan larutan basa, yaitu asam lemah dan basa kuat. Contohnya NaCN menjadi Na+ ditambah Cn-. Yang keempat, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nilai keasaman bergantung pada Ka, koefisien asam, dan nilai basa bergantung pada Kb, konsentrasi basa. Lalu contohnya itu NH4Cn menjadi NH4+ ditambah Cn-. Yang kelima, garam berasal dari anion amfoter. Contohnya Na2HPO4 menjadi 2Na+ ditambah HPO4-. Contohnya Na2HPO4 menjadi 2Na+ ditambah HPO4-. Selanjutnya mengenai larutan buffer atau larutan penyangga. Pada sistem kimia dan biologi ada beberapa yang sensitif terhadap pH, yaitu pH darah dengan rentang normal 7,35 sampai dengan 7,42. Jika pH kita turun menjadi 7 atau naik menjadi 8, maka kita akan mati. Pada sistem biologi, saat pH darah kita turun secara drastis, maka semua sistem akan rusak karena perubahan pH dan tidak akan berfungsi hingga menyebabkan kematian. Kemudian, sungai dan aliran air dengan pH lebih dari 5 itu seringkali tidak dapat mendukung kehidupan ikan. Kemudian, ada dua perbandingan larutan. Yang pertama, the effect of adding acid or base to an unbuffered solution, yaitu larutan yang ditambahkan asam atau basa, tetapi itu bukan larutan penyangga. Contohnya 100 ml HCl yang dilarutkan pada pH 5 dan jika ditambahkan asam kuat sebanyak 1 ml mengalami penurunan menjadi pH 2 dan ditambah basa kuat sebanyak 1 ml mengalami penaikan menjadi 12. Lalu yang kedua yaitu the effect of adding acid or base to a buffered solution, yaitu 100 ml sampel
buffer asetat 1 molar CH3COOH dicampur dengan 1 molar CH3COONA dan diaduk hingga pH 5. Lalu ditambahkan asam kuat sebanyak 1 ml, maka mengalami sedikit penurunan menjadi pH 4,98. Dan jika ditambahkan basa kuat sebanyak 1 ml, maka akan mengalami kenaikan menjadi pH 5,02. Dari percobaan yang tadi bisa didapatkan bahwa larutan penyangga dapat menahan perubahan drastis dalam pH pada penambahan sejumlah kecil asam kuat atau basa kuat. Yang umumnya sistem buffer terdiri dari asam lemah atau basa lemah dan konjugasinya atau garamnya. Jadi asam lemah dengan basa konjugasi atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Lalu penyangga bekerja karena sejumlah besar komponen asam dan basa yang masing-masing mengkonsumsi sejumlah kecil OH atau H yang ditambahkan pada masing-masing larutannya. Lalu asam dan basa yang membentuk penyangga tidak boleh saling mengkonsumsi melalui reaksi netralisasi. Ada 2 jenis larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam yang umumnya dari asam lemah dan basa konjugasinya. Contohnya CH3COOH aqueous ditambah H2O aqueous menjadi H3O aqueous ditambah CH3COO-, yang berperan sebagai penyangga. Komposisi penyangganya yaitu CH3COOH dan CH3CO-. Lalu yang kedua, larutan penyangga basa yang terbuat dari basa lemah dan asam konjugasinya. Contoh NH3 aqueous ditambah H2O aqueous menjadi OH- ditambah NH4+ aqueous. Beberapa asam dan basa lemah yang umum dan garamnya biasanya digunakan untuk pembuatan larutan penyangga, yaitu asam asetat CH2COOH dan natrium asetat CH3COONA. Yang kedua, asam fosfat H2PO2 dan kalium fosfat KH2PO2. Ketiga, asam oksalat H2C2O2 dan dinatrium oksalat Na2C2O2. Lalu yang keempat, asam karbonat H2CO2 dan natrium karbonat NaHCO3. Dan yang terakhir, amonia NH2 dan amonium klorida NH4Cl. Bagaimana cara kerja larutan penyangga? Contoh pada reaksi asam asetat CH3COOH aqueous ditambah H2O liquid menjadi H3O+ aqueous ditambah CH3COO-. Di sini asam asetat merupakan asam lemah dan posisi kesetimbangannya cenderung ke kiri. Oleh karena itu, konsentrasi ion asetatnya kecil. Lalu CH2COOH aqueous ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah CH3COO-. Nah, pada reaksi ini saat menambahkan natrium asetat ke dalam larutan untuk meningkatkan ion asetat menjadi CH3CONA aqueous, lalu terbentuk CH3COO- aqueous ditambah Na+. Larutan yang mengandung hal-hal yang penting yaitu pertama, banyak asam asetat yang tidak terionisasi. Yang kedua, banyak ion asetat dari natrium asetat. Yang ketiga, ion hidrogen yang cukup untuk membuat larutan bersifat asam.
Lalu ditambahkan dengan asam kuat H+ bergabung dengan ion asetat untuk membuat asam asetat. Reaksinya CH3COO- aqueous dari buffer ditambah H+ aqueous ditambahkan menjadi CH3COH aqueous. Akibatnya CH3COO- turun dan CH3COH naik karena sebagian ion H+ baru dihilangkan. pH tidak akan banyak berubah. Lalu ditambahkannya dengan basa kuat, buffer menghilangkan ion OH- dengan mereaksikan dengan H+ dari CH3COOH. Reaksinya yaitu CH3COOH aqueous yang dari buffer ditambah OH- aqueous menjadi CH3COO- ditambah H2O. Akibatnya CH3COO- naik dan CH2COOH turun. pH-nya tidak meningkat sangat banyak. Kemudian contoh yang kedua ada reaksi NH3 aqueous ditambah H2O liquid ditambah OH aqueous ditambah OH- aqueous ditambah NH4+ aqueous. Di sini amonia merupakan basa lemah dan posisi kesetimbangannya cenderung ke kiri. Lalu menambahkan amonium klorida ke dalam larutan untuk meningkatkan ion amonium, yaitu NH4Cl menjadi NH4+ ditambah Cl-. Solusi yang berisi hal-hal penting yaitu banyak amonia tidak bereaksi, banyaknya ion amonia dari amonia klorida. Lalu cukupnya ion hidroksida untuk membuat larutan basah. Kemudian jika ditambahkan asam kuat H+, ion H+ akan terhapus dan membentuk dengan amonia. Lalu hasilnya NH3 akan turun dan NH4+ akan naik. Lalu di sini ada untuk setiap asam lemah persamaan disosiasi dan ekspresi konsentrasi asamnya sebagai berikut, dan menghasilkan rumus pH sama dengan pKa ditambah log basa per asam. Kemudian di sini ada soal untuk mencari pH dari larutan penyangga. Ada 1 mol HCOOH dan 0,5 mol NaCHOO yang ditambahkan air dan memiliki volume 1 liter. Lalu ini disuruh untuk mencari pH jika KaHCOOH-nya itu 1,77 kali 10⁻⁴. Jawabannya HCOOH sama dengan 1 mol per 1 liter sama dengan 1 molar. Lalu reaksi NaCHOO menjadi Na+ ditambah CHOO-. Nah, ini masing-masing senyawanya memiliki mol yang sama, yaitu 0,50 mol. Lalu 0,50 mol dibagi 1 liter menjadi 0,5 molar. Lalu dihitung reaksi kesetimbangannya dan mendapatkan Ka seperti
pada slide, yaitu 3,54 kali 10 pangkat minus 4 molar. Lalu pH-nya yaitu minus log H plus menjadi minus log kali 3,54 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan 3,45. Lalu masuk pada pembahasan kapasitas penyangga. Kapasitas penyangga adalah ukuran kekuatan buffer yang kemampuannya untuk mempertahankan pH setelah menambahkan asam atau basa kuat. Lalu, pH buffer tidak bergantung pada kapasitas buffer. Kapasitas akhirnya bergantung pada konsentrasi komponen, baik konsentrasi absolut atau relatif. Pada konsentrasi relatif, semakin dekat konsentrasi komponen satu sama lain, maka semakin besar juga kapasitasnya. Perbandingan persentase perubahan rasio konsentrasi komponen untuk buffer pada dua rasio awal itu berbeda. Contohnya, pada penyangga yang pertama, ada 1,0 molar Ha itu asam, ditambah 1,0 molar yaitu basa, dan ditambahkan 0,010 mol OH ke 1 liter buffer. Lalu persen perubahannya 2%. Kemudian yang kedua, buffer 0,250 molar ditambah 1,750 molar dan ditambahkan 0,010 molar 0,10 mol OH menjadi 1 liter buffer. Persen perubahannya 4,7%. Nah, perubahan rasio konsentrasi lebih dari 2 kali lebih besar ketika konsentrasi awal komponen itu sangat berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesetimbangan larutan. Banyak kejadian dalam mengalami reaksi, salah satunya reaksi pengendapan. Ketika reaksi pengendapan terjadi, maka senyawa ionik akan memiliki daya solubilitas yang rendah atau sedikit larut dalam pelarutnya. Contoh fenomenanya bisa dilihat dari pembentukan kidney stone atau batu ginjal. Ini terjadi karena di dalam darah banyak mengandung kalsium fosfat atau kalsium oksalat. Karena jumlah yang banyak itu cenderung mengendap. Kemudian fenomena yang lain yaitu pembentukan gula, yang komposisinya kalsium karbonat ini bereaksi lalu mengendap dalam jangka waktu yang lama. Maka gula ini terbentuk. Lalu, banyak dari zat-zat yang terlarut memiliki batasan untuk larut pada pelarut tertentu, termasuk ion compounds. Ketika senyawa ion ini terlarut dalam air, senyawa ion akan mengalami ionisasi untuk menjadi ion penyusunnya. Contohnya, NaCl menjadi Na plus Cl minus. Kemudian, ketika suatu ion yang dilarutkan dalam air dalam jumlah lebih, itu larutannya akan menjadi jenuh. Beberapa senyawa ion sifatnya memiliki sedikit larut dalam air. Ketika senyawa tersebut mencapai kesetimbangan, hanya ada senyawa ion dalam jumlah yang sangat kecil. Yang pertama, ion product expression. Apabila senyawa ion dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion-ion. Nah, ion-ion ini adalah produk dari ionisasi. Produk ion atau dengan simbol Ki mempresentasikan molar dari ion-ion terbentuk di mana konsentrasi ini dipengaruhi oleh koefisien stoikiometri. Contohnya, pada reaksi PbF2 yang setimbang menjadi Pb2 plus 2F minus. Keadaannya ini jenuh. Ketika Pb2 dilarutkan dalam air, maka akan mengalami ionisasi. Pada
keadaan setimbang, rumus Q ini yaitu QC sama dengan Pb2 plus sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi F minus pangkat 2 per Pb F2. Lalu rumus yang lain bisa kalian lihat pada slide. Ion produk dipengaruhi koefisien stoikiometri. Ketika suatu larutan jenuh, maka nilai Qsp akan sama konstanta kelarutannya dari produk atau Ksp. Qsp sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi F minus pangkat 2 sama dengan Ksp. Pembahasan kedua yaitu konstanta dari produk Ksp. Qsp adalah Ksp dalam keadaan larutan jenuh. Ksp adalah beberapa konsentrasi produk dalam keadaan jenuh. Lalu ion yang dihasilkan berapa rais, di mana konsentrasi ini dipengaruhi oleh koefisien stoikiometri. Ksp pada umumnya adalah konstanta yang kesetimbangan kelarutannya dari senyawa ion yang kelarutannya rendah. Ksp dipengaruhi oleh temperatur dan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi ion. Contohnya, berdasarkan aturan kelarutan untuk memprediksi suatu senyawa ion itu larut atau tidak, dan berdasarkan prediksi ini AgCl tidak larut, tetapi meskipun dibilang tidak larut, sebenarnya AgCl ini dilarutkan dalam air masih bisa larut, tetapi hanya sedikit. Kemudian ketika suatu larutan jadi jenuh, dalam kondisi setimbang AgCl solid menjadi Ag plus Cl minus. Ketika dalam keadaan jenuh akan terbentuk ion, namun ionnya sedikit, dan juga AgCl yang masih belum larut. Konstanta kesetimbangan untuk proses kelarutan ini disebut Ksp perak klorida. Ksp ditambah konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl minus. Penentuan Ksp kalsium fosfat yaitu Ca2PO4 2 solid menjadi 3Ca2 plus aquos ditambah 2PO4 3 minus aquos. Rumusnya Ksp sama dengan konsentrasi Ca2 plus ditambah konsentrasi Ca2 plus pangkat 3 dikali konsentrasi PO43 dipangkatkan 2. Ketika dilarutkan dalam air akan hanya beberapa produk seperti Ca3PO42 sehingga Ksp-nya adalah 3Ca2 minus ditambah 2PO4 3 minus. Ketika dilarutkan dalam air akan hanya ada beberapa produk sehingga Ksp-nya adalah reaktan. Lalu yang ketiga, calculation involving Ksp. Untuk menentukan nilai Ksp adalah dengan cara mengukur kelarutannya, seberapa banyak garam yang diperlukan supaya mencapai larutan yang jenuh. Yang kedua, molar solubility, itu setara dengan banyaknya mol dari garam yang dilarutkan dalam 1 liter air dengan keadaan jenuh. Yang ketiga, dengan asumsi dengan semua garam larut secara sempurna di dalam air untuk diubah menjadi ion. Yang keempat, pengaruh dari ion senama. Kalau kelarutan senyawa ionik dalam pelarut yang mengandung ion senama, contohnya kelarutan kalsium oksalat di dalam larutan yang mengandung kalsium klorida. Ion senamanya yaitu kalsium.
Efeknya adalah kalsium oksalat jadi berkurang tingkat kelarutannya apabila dibandingkan kalsium oksalat yang dilakukan dalam air. Prinsip Richard-Taylor adalah adanya penambahan ion senama ini dapat menurunkan kelarutan pada senyawa ini. Selanjutnya mengenai penjelasan keseimbangan senyawa kompleks. Ion sederhana terdapat satu atau beberapa ikatan seperti Na+ dan CH3COH-. Untuk ion kompleks terdiri dari satu ion logam yang berikatan secara kovalen sebanyak 2 atau lebih dengan anion atau molekul yang disebut dengan ligan. Contohnya yaitu hidroksida, klorida, dan ion sianida. Dan beberapa ligan molekuler itu contohnya air, karbon monoksida, dan amonia. Misalnya CrNH3 6 pangkat 3+. Kemudian mengenai ion kompleks, formasi ion kompleks. Ketika garam seperti MnO3 yang melarutkan air, ion kompleksnya terbentuk dengan air sebagai ligan di sekitar non-logam. Reaksinya MnO3 solid menjadi M2 plus aquos ditambah 2 NO3 minus aquos. Karena adanya air tadi, maka menjadi MnO3 solid ditambah 4H2O menjadi MH2O42 plus ditambah 2 NO3 plus. Kemudian di beberapa kasus ketika memperlakukan kation terhidrasi ini dengan larutan ligan lain, molekul airnya itu yang terikat diganti. Contohnya ion hidrasi M2+, lalu membentuk ion amoniak, lalu Mn2O42+ membentuk ion amoniak, dan MnH342+ di dalam air menjadi NH3. Lalu bersama reaksinya menjadi MH2O42+ aquos ditambah 4NH3 aquos menjadi MnH342+ aquos ditambah 4H2O. Kemudian keseimbangan ekspresinya yaitu Kc. Kc-nya sebagai berikut, yaitu konsentrasi MnH342+ dikali konsentrasi H2O4 dibagi konsentrasi MH2O42+ dikali konsentrasi NH34. Kc dapat mengekspresikan dari keseimbangan yang baru yang konstan dan yang biasanya disebut formasi konstan Kf. Kf sama dengan Kc per konsentrasi H2O4. Kemudian ion kompleks bisa terjadi karena reaksi antara ion logam terhidrasi dengan ligan dalam bentuk molekul L, seperti pada MH2 yang bisa kalian lihat persamaannya pada slide ya. Kemudian keseimbangan ekspresinya itu Kf sama dengan mLx, konsentrasi mLx pangkat N plus dibagi konsentrasi MH2OX pangkat N plus dikali L pangkat X.
Jadi, ion kompleks ini mengikuti aturan asam basanya Lewis. Di sini ion logam berperan sebagai asam Lewis, yang berarti mampu untuk menerima elektron, dan ligan berperan sebagai basa Lewis, yang berarti dapat mendonorkan elektron. Seperti contoh pada reaksi Ag plus aquos ditambah 2NH3 aquos menjadi Ag NH32 aquos. Nah, di sini Ag plusnya berperan sebagai asam karena dapat menerima elektron, sedangkan NH3-nya berperan sebagai basa karena dapat mendonorkan elektron. Kemudian pada reaksi yang tertera dalam slide, yaitu MH2O42+ ditambah 4NH3 aquos menjadi MNH342+ ditambah 4H2O. Dalam pembentukan MNH342+ itu terdiri dari 4 tahapan, di mana NH3 akan menggantikan H2O secara bertahap sebanyak 4 kali. Maka KF-nya juga ada 4 nilai. Karena amonia dapat menggantikan H2O, maka amonia bersifat basa Lewis yang kuat, jadi mampu untuk menggeser molekul air. Lalu jika ditambahkan amonia secara berlebihan ke dalam larutan yang mengandung MH2O4 2+, maka semua ion M2+ akan membentuk MnH342+. Selanjutnya, golongan transisi memiliki tendensi untuk membentuk ion kompleks. Contohnya pada larutan COCl2 yang bisa berwarna pink atau biru. Berwarna pink, COCl2 berwarna pink karena adanya ion kompleks, yaitu COH2O6 pangkat 2+. Kemudian jika ditambahkan HCl, maka akan menjadi warna biru dari pembentukan ion kompleks COCl4 2-. Selanjutnya, pada ligan meningkatkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut jika membentuk ion kompleks dengan kation. Seperti contohnya, besi sulfida sangat sedikit larut. Ada reaksi FeS ditambah H2O menjadi Fe2+ ditambah HS- ditambah OH-. KSP-nya 8 kali 10 pangkat -16. Kemudian ketika menambahkan 1 molar NaCN, ion Cn- bertindak sebagai ligan, yaitu Fe2+ ditambah 6Cn- menjadi FeCN64- dengan Kf 3 kali 10 pangkat 35. Lalu untuk melihat pengaruh pembentukan ion kompleks pada kelarutan FeS, menjadi 2 persamaan yang tadi, yaitu FeS ditambah 6Cn- ditambah H2O menjadi FeCN64- ditambah HS- ditambah OH- dan meninggalkan konstanta ekuilibriumnya, yaitu K overall sama dengan KSP dikali KF. FeS akan mengalami disosiasi menjadi ion penyusun karena dengan tambahan ligan bisa meningkatkan kelarutan dalam air. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.